Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asri Nuria SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, Piloting 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Askia dengan NIM 259411811909. Pada hari Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sehat semuanya ya? Tidak. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, kita pimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, dipimpin doanya. Itu kemarin kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum melanjutkan ke pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abinaya Aska, Azan Dafa Maulana, David Irawan, tidak hadir. Oke. Elang Nova, Farjana Khairunisa, Ilham Farid Fadlu, Inosi Aninda, Jazila Triara, Ketut Slamet, Lilis Mariska, Muhammad Eki, Rehan Aditya Pratama, Rihan Yanfa, Risma Royhatul Aini, Ufaira Hiroja. Oke, berarti yang tidak hadir satu orang ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Untuk semuanya berdiri terlebih dahulu.
ke bangku masing-masing. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, kemarin itu udah pernah belajar tentang tumbuhan. Ada yang tahu pengertian tumbuhan itu apa? Yang tahu tunjuk tangan. Ya. Pengertian tumbuhan. Oke, si Risma, apa tumbuhan pengertiannya? Tumbuhan adalah organisme multiseluler yang termasuk dalam kingdom planet. Dicirikan oleh kemampuannya menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis menggunakan klorofil. Oke, Ibu ulangin ya. Pengertian tumbuhan adalah organisme multiseluler yang termasuk dalam kingdom Plantae, dicirikan oleh kemampuannya menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis menggunakan klorofil. Ya, itu yang dinamakan pengertian tumbuhan. Untuk materi yang sekarang, untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi minimal 4 bagian utama tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan 3 peran penting tumbuhan bagi kehidupan, melakukan pengamatan tumbuhan di sekitar. Yang ketiga, melakukan pengamatan tumbuhan di sekitar sekolah atau rumah dan melaporkan hasilnya. Yang terakhir, menyimpulkan mengapa tumbuhan disebut sumber kehidupan di bumi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada peran tumbuhan dalam kehidupan. Coba perhatikan ya. Peran tumbuhan dalam kehidupan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Tanpa tumbuhan, banyak makhluk hidup termasuk manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Peran utama tumbuhan antara lain ada penghasil oksigen, ya. Contohnya itu tumbuhan melakukan fotosintesis, yaitu proses membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, penghasil bahan makanan. Contohnya itu ada padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian. Yang ketiga, penghasil energi dan bahan bakar. Kayu dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang keempat, tempat hidup makhluk lain. Contohnya banyak hewan tinggal di dalam atau di sekitar tumbuhan seperti burung, serangga, dan mamalia kecil. Yang terakhir, menyerap karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan membantu mengurangi polusi udara dengan menyerap CO2 yang merupakan rumah kaca penyebab pemanasan global. Nah, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan yang terakhir biji. Nah, yang pertama itu akar. Apa itu akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar merupakan bagian pertama yang tumbuh ketika tumbuhan berkecambah. Nah, jenis akar itu ada 2. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang, akar utama besar dengan cabang-cabang kecil. Maksudnya akar tunggang itu ada cabang-cabangnya kecil.
Batang. Pengertian batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan menjadi penghubung antara akar dengan daun dan bagian lainnya. Jenis batang itu ada 3, ya. Apa aja? Yang pertama ada batang berkayu. Misalnya pohon jati sama mangga. Pohon yang berkayu itu pohonnya keras, ya. Kalau yang kedua itu ada batang basah. Yang batang basah itu misal pisang dan talas. Yang ketiga itu batang merambat. Misal anggur mentimun. Kan udah pernah tahu kan, pohon anggur itu pohonnya dia merambat, ya kan? Terus sama mentimun itu juga merambat. Biasanya ada yang menanam pohon tumbuhan mentimun atau anggur itu kan dikasih pohon biar merambat, ya kan? Terus yang batang basah tadi misalnya pisang dan talas. Kenapa dinamakan batang basah? Karena kalian udah pernah tahu pohon pisang itu nggak keras kan pohonnya, itu basah pohonnya. Maka namanya nggak keras kayak pohon mangga, pohon jati, terus dan pohon yang seperti pohon cengkeh juga itu, ya. Fungsi batang itu ada banyak. Yang pertama itu menopang daun, bunga dan buah, ya kan? Itu kan batang. Pasti di batang ada daun, ada buah, ada bunga. Karena makanya kenapa menopang daun, bunga dan buah? Sengaja biar nggak roboh gitu lah, ya. Pasti ada batangnya. Terus yang kedua, menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke daun. Jadi batang itu menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke daun. Berarti menyebar, ya. Menyalurkan dari batang ke daun, terus ke bunga, terus ke akar juga, ya. Jadi menyeluruh seluruhnya. Terus mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Terus tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan, contoh tebu dan kentang, ya. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun merupakan pusat terjadinya fotosintesis. Makanya kalau ditanya di mana tempat terjadinya fotosintesis, itu ada di daun, ya. Daun yang berwarna hijau, ya. Terus bagian-bagian daun itu ada tangkai daun, helaian daun, tulang daun. Tulang daun itu ada 4, ya. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Nah,
daun genjer. Bentuknya kan gini loh Ibu. Itu sama aja kayak melengkung. Ya, udah pernah melihat? Udah. Terus ada daun waru, daun sirih, daun eceng gondok, daun gadung, dan lain-lain. Yang kalian sering ngerti atau kalian sering lihat itu pasti daun genjer. Yang terakhir ada tulang daun sejajar. Tulang daun yang satu ini umumnya akan berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar. Daun memiliki satu tulang besar yang membujur di bagian tengah. Itu loh, ada daun kan terus ada tulangnya tengah itu, ya. Tulang akan nampak lebih kecil. Tumbuhan dengan tulang daun sejajar atau resinervis diantaranya daun jagung, daun tebu, daun kelapa, dan semua jenis rumput. Itu semua adalah jenis-jenis tulang daun. Paham ya? Tadi tulang daun itu ada apa aja? Tulang daun menyirip, menjadi, melegaut, dan sejajar. Ada 4. Selanjutnya ada bunga. Ada yang tahu pengertian bunga? Bunga. Pastikan kalau ada batang, ada daun, ada akar, ada bunga. Bunga, apa pengertiannya bunga? Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan dan pembuahan. Diperhatikan, jangan ribut, ya. Nanti tidak paham kalau nggak diperhatikan. Nanti pas ada pertanyaan nggak bisa jawab. Pengertian bunga yaitu tadi pembagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif melalui penyerbukan dan pembuahan. Terus ada bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga yaitu yang kedua ada mahkota bunga, dan ada benang sari. Benang sari itu alat kelamin jantan, dan putik alat kelamin betina. Terus ada fungsi bunga, ya, melakukan proses penyerbukan atau polen berpindah kepada putik, tempat terjadinya pembuahan, menghasilkan buah dan biji setelah terjadi berbuahan, ya, dan menarik serangga penyerbuk melalui warna dan aroma. Bunga itu ada 2, bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Masih pada semangat? Kalau semangat kita ice breathing dulu, ya, biar tambah semangat. Ayo untuk semuanya berdiri dulu terlebih dahulu.
semua kita bergerak bersama. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, jongkok, berputar, mulai. Maju, 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 maju. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok, berputar, mulai. Boleh duduk kembali. Ada semangat lagi? Semangat belum? Masih ada yang ngantuk? Kita lanjut ya ke materi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada buah. Ya. Buah ada pengertian buah apa? Ada tahu? Buah adalah bagian tumbuhan yang berbentuk dari bunga setelah terjadi pembuahan. Di dalam buah biasanya terdapat biji. Contohnya ada buah mangga, ada bijinya kan, buah mangga. Terus buah alpukat, ya. Kalau buah pisang itu ada bijinya nggak? Nggak ada kan ya? Terus buah rambutan itu ada bijinya. Nah, fungsi buah itu ada 3. Diperhatikan, jangan ngobrol sendiri-sendiri. Yang pertama itu melindungi biji dari kerusakan. Ya, kayak mangga itu kan makanya bijinya itu di dalam. Karena dia dilindungi oleh daging mangga, daging buahnya mangga itu ya. Yang kedua itu membantu penyebaran biji melalui hewan, air, angin, atau manusia. Yang ketiga itu ada apa? Tempat penyimpanan makanan, contoh apel, mangga, pepaya. Ya, tempat penyimpanan makanan. Contohnya itu ada apel, mangga, dan pepaya. Ada jenis buah berdaging. Tadi yang Ibu bilang berdaging itu kayak buah mangga. Ya, luarnya ada kulit, terus ada daging buahnya yang dimakan, terus ada bijinya. Ada apel. Apel juga itu ada kulitnya, terus ada daging buahnya, terus ada bijinya. Biji apel itu kecil-kecil, tapi kalau biji mangga itu besar. Terus ada pepaya. Pepaya itu juga bijinya kecil-kecil tapi banyak ya. Yang berwarna
Itu kalau contohnya aja biji mangga, itu kan bisa dibuka kan? Terus baru dalamnya itu yang dinamakan biji. Yang pertama itu kulit bijinya, ya. Yang kedua itu ada cadangan makanan. Yang ketiga ada embrio, calon tumbuhan baru, ya. Bagian biji ada berapa? 3. Yang pertama apa? Kulit biji. Ya, yang kedua Cadangan makanan. yang ketiga Embrio calon tumbuhan baru. yang itu apa? Fungsi biji. Fungsi biji itu ada apa aja? Menghasilkan tumbuhan baru melalui pertambahan, menyimpan cadangan makanan untuk proses tumbuhannya bertambah. Ibu ulang ya. Fungsi biji itu menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan, menyimpan cadangan makanan untuk proses tumbuhan kecambah. Ada yang tahu kecambah? Nggak tahu. Kecambah itu ada cambah kedelai, cambah kacang hijau itu. Kalau kalian pernah makan soto biasanya dikasih cambah, itu tahu? Ada yang cambah kedelai. Kalau cambah kedelai itu bijinya itu besar-besar. Tapi kalau cambah kacang hijau itu kecil-kecil, ya. Sebelum menjadi tumbuh besar itu pertama dinamakan cambah. Nah, peran tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari itu ada 5. Ada berapa? 5. Yang pertama itu menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Apa? Menghasilkan Fotosintesis. menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Yang kedua, Menyediakan makanan bagi manusia dan hewan produsen. menyediakan makanan bagi manusia dan hewan atau produsen. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim, ya. Apa yang ketiga? Menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim. Yang keempat itu ada apa? Menanam erosi tanah. Yang terakhir, Menjadi sumber bahan obat dan bahan baku. ya ada berapa peran tumbuhan bagi kehidupan? 5. Yang pertama ada menghasilkan oksigen melalui Fotosintesis. yang kedua menyediakan makanan bagi manusia dan hewan atau produsen. Yang ketiga Menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim. yang keempat Menangkal erosi tanah. yang kelima Menjadi sumber bahan obat dan bahan baku. ini kalian pelajari, kalian hafal. Nanti kalau ada pertanyaan di ulangan, sebutkan 5 peran tumbuhan bagi kehidupan. Pasti kan ada yang ingat, ada yang lupa, ada yang ingat cuma 1 atau 2. Berarti kalian harus belajar, dihafalin. Nanti suatu saat ulangan keluar, kalian bisa mengerjakan atau mengerti, ya. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan sebagai sumber kehidupan di Bumi. bumi. Ada berapa itu? Ada
jelaskan? Aku Bu, Ya, lihat yang bagian daun. bagian daun. Oke. Bagian daun. Nah, daun itu biasanya berwarna Hijau. karena mengandung Klorofil. daun merupakan pusat terjadinya fotosintesis. Makanya ada pertanyaan itu, di mana tempat terjadinya fotosintesis? Kalian harus menjawab di daun. Daun. Karena daun mengandung klorofil, ya. Terus daun merupakan pusat terjadinya fotosintesis. Ya, karena daun bersifat klorofil atau mengandung klorofil. Nah, bagian-bagian daun itu ada tangkai daun, helaian daun, tulang daun. Nah, tulang daun itu ada 4, ya. Tadi sudah dijelaskan. Ada tulang daun menyirip, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung, dan yang terakhir tulang daun menjari. Tadi kan sejajar, menjari, melengkung, sama menyirip. Ada fungsi daun. Tempat utama terjadinya fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Mengatur penguapan air melalui stomata atau transpirasi, tempat pertukaran gas O2 dan CO2. Sudah paham, Rihan? Paham. Selanjutnya, ada yang ditanyakan? Akar. Baik, kita lihat bareng-bareng. Akar, pengertian apa akar? Pengertiannya? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar merupakan bagian pertama yang tumbuh ketika tumbuhan berkecambah. Ya, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di dalam tanah. Akar merupakan bagian pertama yang tumbuh ketika tumbuhan berkecambah, ya. Terus jenis akar itu ada 2. Ada apa? Kedua, Ada 2, yaitu apa? Yang pertama? akar tunggal, akar utama besar, dan cabang-cabang kecil. Ya, yang pertama itu ada akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar utama besar dengan cabang-cabang kecil. Misalnya ada pohon mangga, jambu, dan kacang panjang. Yang kedua itu ada akar serabut. Akar serabut yaitu akar-akar kecil dan jumlahnya banyak. Misal padi, rumput, dan jambu. Jadi ada berapa tadi akar? 2. Akar tunggal, Dan akar serabut, Contoh akar tunggang apa aja? mangga, jambu, kacang panjang, Kalau akar serabut? padi, rumput, jagung. Terus fungsi akar. Akar itu ada fungsinya. Ada 4. Yang pertama itu menyerap air dan mineral dari tanah. Itu kan akar di tanah. Jadi dia menyerap air yang ada di dalam tanah. Makanya kalau bunga udah kering itu harus disiram biar nanti akarnya itu menyerap air, ya. Biar nggak mati, biar nggak layu. Terus menopang tumbuhan agar tetap berdiri kokoh, ya. Terus ada menyimpan cadangan makanan, terutama pada akar tunggang yang membesar, misalnya wortel, terus singkong. Biasanya wortel itu kan ada kayak tumbuhan
bagian wortelnya kan, itu wortel kayak nyambung ke akarnya kan, tidak langsung ke dia langsung ke tanah, cuma langsung ke bagian wortelnya, sama aja kayak singkong. Yang terakhir itu mengangkut air dan zat hara ke batang. Mengangkut air dan zat hara ke batang, berarti dari dalam tanah itu kan si akar itu menyerap, terus air dan zat hara itu ke batang, jadi kayak berjalan ya. Jadi jangan ribut, perhatikan. Jadi itu menjalar ke seluruh batang, ke daun, bunga, pokoknya menyebar ya, menyebar ke bagian tumbuhan. Udah paham? Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Siapa yang kurang paham? Bu, tumbuhan yang batang. Batang. Pengertian batang. Batang, pengertian batang. Ayo coba dibaca bareng-bareng. Pengertian batang apa? Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan menjadi penghubung antara akar dengan daun. Bagian
Elang udah paham tentang bunga? Sudah? Ayo, siapa yang kurang jelas? Yang kurang paham? Lagi? Biji, bagian biji. Kurang paham ya di bagian biji? Nah, nih, biji. Apa pengertiannya biji? Biji adalah bakal tumbuhan baru. Biji terbentuk setelah proses pembuahan dalam bunga. Ya, pengertiannya biji adalah bakal tumbuhan baru. Biji terbentuk setelah proses pembuahan dalam bunga. Bagian biji itu ada 3, ya. Ada kulit biji, terus cadangan makanan, ada yang terakhir embrio atau calon tumbuhan baru. Ada berapa? 3. Ada kulit biji, cadangan makanan, yang terakhir ada embrio calon tumbuhan baru. Fungsi biji itu ada 2. Yang pertama itu menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan, yang Ibu bilang tadi. Contohnya kacang hijau gitu ya. Terus menyimpan cadangan makanan untuk proses tumbuhnya kecambah. Ada 2 ya, berarti apa aja fungsinya? Menghasilkan tumbuhan baru. Ayo bareng-bareng semuanya. Menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan. Menyimpan cadangan makanan untuk proses tumbuhan kecambah. Oke, berarti ada 2. Yang pertama itu menghasilkan tumbuhan baru melalui perkecambahan. Yang kedua menyimpan cadangan makanan untuk berproses tumbuhnya kecambah. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah paham semua? Sudah jelas semua? Fungsi-fungsi bagian tumbuhan udah paham? Nanti kalau ada soal udah bisa semua? Udah? Oh ya, kemarin Ibu sudah menyuruh membawa tumbuhan. Hari ini dibawa semua? Ditaruh di atas meja masing-masing. Oke. Ibu bagi kelompok ya. Berarti yang sebelah sini kelompok 1.
Ya boleh, di buku catatannya dibuka boleh. Ditulis yang rapi. Ada yang tanyakan?
Yang udah selesai boleh langsung maju satu kelompok dipresentasikan ya. Dibacakan hasil dari pekerjaannya kalian ya. Mari bacakan masing-masing. Yang lihat sana, lihat sini.
sebagai sumber keindahan. Tumbuhan sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup karena berperan sebagai perusahaan energi utama melalui fotosintesis yang menghasilkan oksigen dan makanan serta menjadi habitat sumber obat-obatan dan penyeimbang penyeimbangan ekosistem dengan mengatur siklus air dan suhu. Beri aplaus buat kelompok 1. Kelompok kedua, bagian tumbuhan. Batang penjelasan batang serat yang lunak dan berat, batang berat dan kuat. Batang lunak akan bergerak menjadikan makanan. Mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena kemampuan Kelompok 1? makanannya melalui fotosintesis. Sebutkan 2 peran tumbuhan bagi kehidupan manusia. Jawab. 1 sebagai sumber oksigen dan pembersih udara. 2 melalui bahan pangan. Apa yang menjadi sifat dua tumbuhan hidup berkurang akan menjadi kekurangan oksigen iklim menjadi lebih panas dan tidak stabil. Bagaimana cara kamu memastikan tumbuhan sekitar? Dengan cara merawat tumbuhan di sekitar secara khusus tidak menabrak pohon sembarangan dan menghindari tuliskan kesimpulan tentang pentingnya tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup karena peran sebagai produser energi utama melalui fotosintesis yang menghasilkan